Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita lanjutkan Bapak Ibu tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah yang terbaik, nama-nama Allah yang paling mulia. Dan nama Allah itu banyak, tapi 99 itu yang terkenalnya. Yang terkenal itu yang 99. Tapi masih ada nama-nama Allah yang lain. Maka yang 99 ini saja kita pahami dan bisa kita amalkan, praktekkan sifat-sifat itu dalam kehidupan kita sehari-hari, itu sudah dapat jaminan dari Nabi, yaitu masuk surga. Tapi namanya meniru, ya kita mampu meniru sesuai dengan kadar kita sebagai makhluk manusia. Kita lanjutkan dengan nama Allah yang bernama As-Salam. As-Salam, apa artinya Pak? Keselamatan. Kita buka kata As-Salam ini hanya sekali dalam Al-Quran yang mensifati Allah. Hanya satu kali. Bahwasanya dialah Allah yang As-Salam. Itu hanya sekali. Itu dalam surat Al-Hasyr ayat 23. Halaman 548. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tiada ilah kecuali Dia. Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Kata As-Salam. As-Salam ini ada kata As-Salam yang ditujukan kepada Allah, karena ini tafsir nama-nama Allah. Yang ditujukan kepada Allah itu adalah artinya ada 3 yang dipahami, kesimpulannya yang dipahami oleh para ulama. Yang pertama, kata salam atau selamat itu artinya adalah salima, selamat dari atau terhindar dari segala keburukan. Itu namanya salam, atau asal katanya salima atau Ustaz Salim. Ada Ustaz Salim, namanya lagi kan Salim. Berarti Ustaz Salim ko Ustaz yang terhindar dari segala keburukan. Saya nama anak Salma atau Salamah, Salma, Salim. Yang berencana menambah nak tu lah. Kalau laki-laki Salim, perempuan Salma. Atau terhindar dari segala keburukan. Asalah nan buruk, mau gadang buruknya, mau menengah, mau buruknya ketek, sekecil apapun keburukan, dia terhindar. Dan Allah itu terhindar dari segala keburukan. Terhindar dari segala aib. Selamat, itu makanya. Untung-untung selamat dalam perjalanan, artinya untung-untung terhindar dari segala keburukan. Mau gadang, mau menengah, mau ketek. Jadi selamat dalam perjalanan misalnya. Ya, semua selamat. Nan pai selamai, nan tinggal selamai. Dalam perjalanan pun selamat, terhindar dari keburukan. Maka boleh juga memberi nama anak siapa?
Abdus Salam, hamba dari zat yang maha terhindar dari segala keburukan. Makanya agama kita disebut agama Islam. Asal katanya sama. Selamat. Islam, orang Islam, agama Islam tuh boleh dicari. Mau dari Al-Quran, mau dari segala hukum-hukumnya. Selamat dari yang buruk-buruk. Banyak orang mencoba mencari celah, kekurangan dalam Islam, tapi makin dicari, makin nampak kesempurnaan agama Islam. Bahkan Islam itu tidak mengatur tentang masalah negara saja. Masalah negara diatur dalam Islam. Masalah bermasyarakat diatur. Bahkan yang kecil, masalah berkeluarga itu diatur. Bahkan yang paling kecil sekalipun apa? Cara duduk di WC pun ada aturan. Artinya sempurna. Agama, kitab-kitab agama lain boleh lihat. Tidak ada yang mengatur sampai sedetil-detil. Tidak ada yang aturan tentang, dalam Islam ada aturan kalau istri durhaka gimana caranya, bagaimana cara menasehatinya, apa solusinya, ada dalam Islam. Perhatian syariat itu menunjukkan semuanya untuk keselamatan. Hukum negara dalam Islam tujuannya adalah keselamatan. Bawa nak kasalamai. Bukan maniaya awak, tapi bawa nak salamai. Kini amuah ndak awak selamat. Yo ingin salamai idik kau. Ya amalkanlah Islam tu. Itu sajanya. Bakok payah hidup awak saat yo anda mengamalkan Islam. Awak yo orang Islam. Orangnya telah mengakui Islam. Tapi permasalahannya awak belum sempurna mengamalkan Islam. Kalau orang telah sempurna melaksanakan amal Islam, maka pasti bahagia, pasti selamat. Bakok dak selamat awak, bakok baca ka awak masalah warisan, masalah harato, de awak dak mengikuti aturan tadi itu. Celah ikuti aturan Allah dalam Islam tu, selamat. Kau kan membawa kari hangok surang-surang. Anai koi aja no, anai koi aja. Ndak selamat awak akhirnya. Orang utang piutang, berhibah, berwakaf. Cuman karena ndak ditulis, Allah suruh tulis. Dek ndak awak kerjakan tulis, akhirnya di kemudian hari menjadi masalah. Kenapa? Ndak ada buktinya. Sedangkan Allah masalah hutang piutang saja Allah suruh faktubuhu, tulislah. Awak kan dek baik lo je awak. Lah awak sama awak kau tulis lo. Untuk ndak percaya na pada sana. Islam itu mengajarkan keselamatan. Untuk siapa? Untuk awak. Makanya salah satu doa ketika bertemu orang Islam apa? Assalamualaikum. Artinya, semoga engkau terhindar dari segala keburukan. Tuan-tuan selamat ilah engkau andaknya. Ini tambah tak selamat sudah warahmatullah. Atau dan rahmat Allah tak selamat sudah. Kesalaman iyo dapat rahmat iyo. Wa barakatuh artinya berkah atau kebaikan yang banyak dan berlimpah. Di kalau komandoan orang jangan tanggung-tanggung. Sampai yang tanah. Atau assalamualaikum. Semoga Allah limpahkan kepadamu keselamatan. Warahmatullah dan Allah limpahkan rahmatnya. Wabarakatuh dan Allah limpahkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Aja wehnya.
Harus sama. Harus sama. Waalaikumsalam. Itunya. Orang panjang doa pendek sah. Itu nak boleh tak? Itu cekik. Tidak adil kan? Yang baik itu gimana? Orang assalamualaikum. Maka wak jawab waalaikumsalam warahmatullah. Tu harus dilabihan sikit. Lai doa anak orang labih lah barakah. Minimal sama. Minimal. Kemudian pahalanya mana kadang mengucapkan salam atau menjawab? Mana kadang pahalanya? Yang lebih dahulu. Itu perbandingannya dalam hadis 1:70. Salam itu pahalanya 70. 70 hari ini tak tahu ada. Dia 70 derajat. 1 untuk orang menjawab, 69 untuk orang dan mengucapkan. Mana iyo? Ajan tahan-tahan santiang lo. Awak lo kau salam kanya lo. Nanang ketek. Awak nantu itu tak berlaku tu dah. Nabi mengucapkan salam selalu. Kalau Nabi bersebut, beliau selalu mendahului. Assalamualaikum. Bahkan dengan anak-anak ketek. Nabi juga dulu mengucapkan salam. Itu adab. Jadi artinya mengucapkan salam siapa yang paling dulu. Karena 69 dinyocek untuk menjawabnya. Sekarang kan awak kan nak ketek gengsi. Atau kau gonta di kedai awak lah dulu. Inyo seharusnya inyo nan salam kau awak. Bukan. Atau awak guru gini kau, murid-murid kau. Kini kan cerita masalah palo, pembagian sana gadang gini kau. Kalau nak gadang pembagian ya dulu salawat. Bukan siapa nama pangkat ini. Nabi saja yang paling tinggi pangkatnya di dunia, hamba terbaik, makhluk terbaik. Dulu beliau mengucapkan. Bahkan ke anak-anak. Arti yang diminta salam. Keselamatan. Itu makna pertama. Itu terhindar dari segala keburukan. Salam mai dia. Islam ko agama yang selamat. Amuah mengamalkan Islam salam mai dia. Tidak amuah mengamalkan baik masalah berkeluarga, baik masalah warisan, masalah ini dan itunya, pasti tidak selamat. Orang kafir itu nampaknya sanang-tanangnya idenya, walaupun dia tidak mengamalkan Quran, bantuannya. Tanyalah batinnya, menderita. Orang yang telah mengenal Islam menemukan kedamaian. Tanyalah mu'alaf tu. Kalaulah masuk Islamnya, di sini saya mendapatkan kedamaian. Tanyalah. Orang yang masuk Islam tu orang hebat-hebat saja. Tidak ada orang bodoh-bodoh nak masuk Islam. Celaklah mu'alaf tu. Ada orang bodoh sudah. Orang santiang semuanya, profesor, doktor, ahli ini, ahli itu. Karenanya mendapatkan kedamaian. Karena salah satu arti salam tu damai, kedamaian, keselamatan. Orang yang keluar dari Islam tu orang santai, orang bodoh. Orang bodoh saja. Orang bodoh. Apalagi pergi ke daerah pedalaman. Cerita kawan-kawan yang pergi ke Mentawai. Yang masuk Islam tu orang awal-awalnya tu siapa datang bawa makanan. Itu agama no. Datang orang Islam bawa makanan se-Islam lah. Nanti boleh merai rami masjid. Nanti boleh orang misionaris bawa makanan lo, ada rami-rami lo di gereja. Itunya. Tak ada yang jadi ada. Asyana bawa makanan. Tapi kalau benar-benar dia pelajari Islam, pasti mendapatkan keselamatan. Tak mungkin. Mati sekalipun, dia siap demi Islam. Itu orang nalah masuk kajinya.
Tak tahu makan kaji dah, masuk kaji. Beda antara melah masuk kaji tu. Aku lah tak makan kaji, itulah beda lah. Kalau sahabat masuk dia kaji. Mengapa supermi yang diantaranya? Di Syam itu separuh kerajaan tu dia gihan kayaknya. Mau tak kamu meninggalkan Islam? Saya berikan separuh kerajaanku untukmu. Menangis. Apakah kamu menangis karena akan dihukum mati? Tidak. Nambo tangihan bakok ciek sangok ambo Allah hakihnya. Ko adalah rasa banyak bulu di badan ku angok Allah ge. Ambo agen tu Allah mati mereka nak mau cari je. Ha. Ndak tahu pangan kan itu. Ndak sekali mati nan di kandaknya dibunuh mereka dalam membela agama. Itu pangan orang itu lah itu. Nyalah mendapatkan kedamaian. Dah dapat je keselamatan kedamaian dalam Islam. Karena kedamaian keselamatan itu bukan saja dunia, tapi dunia dan akhirat. Itu salam, keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian baca salam kau, Bapak Ibu, hati-hati. Jaleh-jaleh baca salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada orang datang kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak, dia doa alikum itu kan bagi kamu. Ana bagi kamu antalah. Nyaleh bagi kamu. Kemudian jam baca apa? Assalamualaikum. Hilang lamnya. Assam. Artinya sam. Tubuh soalnya. Kalau orang Yahudi ketika wasabuk je Nabi, Assalamualaikum. Artinya bahasa awaknya mati karena tubuh lah kau. Nabi jawab wa'alaik saja. Wa'alaikum. Bagi kalian juga. Tapi Aisyah yang waktu itu mendengar di samping Nabi, banyak balik. Yang namanya istri, suami awak, dia anuan orang. Dibelanya kecil Nabi. Manga banyak na balik. No. Lampu balik tadi. Wa'alaikum. Dan bagi kalian juga. Jadi kalau ada orang baca, dengarlah Assalamualaikum orang tu dulu. Assalamualaikum. Tak jadi Assalamualaikum ya nak kau. Matikan itu pun lah. Jadi baca lah. Ayuan lah. Jadi jali-jali baca nokok rumah orang tu. Assalamualaikum. Tu nak aja kata lah. Waalaikumsalam. Waalaikum. Angkat dia jawab tu. Kau yang kan itu buat doa anda, ayuan lah dah. Jangan. Hati-hati baca tu. Assalamualaikum. Ada yang mikum ya. Mikum. Mikum. Ada likum. Jaleh-jaleh salah. Karena kau doa. Mendoa orang kau cak jaleh. Cuman salah satu adab terakhir kalau masalah salam itu orang yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki. Itu adab. Zaman tangwane oto apa jero awak le ditunggu salam dari orang. Tawali awak nan bawa to mengucapkan salam ke orang yang abonda lah minimal. Nu bonda awak boto. Awak mengucapkan salam. Awak nan boto ko yang bawa bonda ko ke orang nan berjalan. Orang yang berjalan kepada orang yang duduk. Orang yang datang kepada orang yang hadir. Nanlah dulu awak nan baru tiba ke orang yang hadir. Itu adabnya. Kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, arti assalam adalah Allah tu pemilik assalam. Tadi Allah tu adalah
assalam, terhindar dari segala keburukan. Dan sekarang Allah tuh pemiliknya, inyo nan punyo. Keselamatan tuh Allah nan punyo. Maka ada kata-kata Allahumma antas salam. Ini zikir yang dibaca Nabi setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang beliau baca pertama kali dalam hadis riwayat Muslim? Allah istighfar 3 kali. Kita membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya hadzal jalali wal ikram. Ada jarang baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Hadisnya tuh hadis riwayat siapa? Kalau pertama tadi hadis riwayat Muslim. Yang kedua kok hadis riwayat kecil ulama hadis ndak tahu. Tuh. Lapane ulama ndak ustaz dah ulama hadis mencari di malah kitabnya ndak sebut. Cuman kalau inyo mengecek itu hadis ndak boleh dah. Tapi kalau sekadar membaca dalam bentuk doa silahkan. Tapi yakini itu bukan hadis. Kok tidak hadis sudah. Tapi kalau meyakini hadis itu hadis, jadi ulama hadis tidak sebut dah. Tapi kalau meyakini hanya sebagai doa saja silahkan. Tapi jangan dianggap itu hadis. Jangan dikatakan iku hadis. Di ucapannya Allahumma antas salam, ya Allah engkaulah assalam, sumber segala keselamatan. Allah tu sumbernya. Wa minkas salam, dan keselamatan yang kami dapat koko dari engkau. Di awak selamat ko dapatnya dari siapa? Dari Allah. Awak dapat keselamatan ko dari Allah. Awak jangan sangko sehat awak kini ko gara-gara awak santiang menjaga kesehatan. Tidak. Allah nama dia kesehatan. Allah yang memberikan keselamatan. Keselamatan itu sumbernya dari Allah. Meyakini sumber keselamatan itu dari Allah. Dan Allah itulah pemiliknya. Makanya kalau ingin meminta keselamatan, minta ke siapa? Ke Allah. Maka ada istilah orang mendoa selamat. Mendoa selamat itu sebenarnya adalah lakukan saja amal-amal Islam itu. Itulah selamat. Di parana lah kepanjang doa selamat itu, pi Islam ku tinggal, dia nak ke selamat-selamat gitu itu. Tidak akan selamat hidup. Saja mak mendoa. TapiในIslam doakan aja dah. Doa nasa tidak masuk ada. Kenapa? Sumber keselamatan itu adalah Allah. Sumbernya Allah turunkan untuk agar wak selamat namanya Al-Quran. Untuk mencontohnya Allah utus Rasul. Tirulah amalkanlah Quran. Tirulah Rasulullah. Selamat dunia akhirat. Itu keselamatannya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ulama yang ketiga memahami assalam itu apa? Assalam itu adalah ucapan Allah kepada hambanya ketika di surga. Tadi memang. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Itu celak surah Yasin ya. Surat 36. Ayat 58. Ayat halaman 444.
ayat 58, salamun qaulam mir rabbir rahim. Ini ucapan Allah ketika di surga. Karena awal ayat celek ayat 55, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu dalam kesibukan yang fakihun, yang menggembirakan. Sibuk pi bahagia. Aduh. Kurang sibuk kan panik. Alah, letih nai. Sibuk na sari kau. Panik. Alah. Ikut sibuk pi sanang. Alah, sanang nai. Sibuk. Sibuk na sa. Kau jak cerita. Pek mata saya cerita. Hum wa azwajuhum. Jadi kesibukannya mereka dengan istri mereka. Sibuknya yo orang rumah. Fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Di tempat zilal ko, di naungan, tempat berteduh. 'Alal araik, di atas dipan-dipan. Muttaqiun, batilakan. Di atas dipan-dipan sambil batilakan. Bawang contohnya, Beko kalau yang punya kursi sofa di rumah kan ada bantalan peletak tangan tah. Itu kan panjang kursi itu. Kalau ingin mencoba cara duduk nih. Letakkan tangan kanan tu dia tempat betilakan tu. Aku meniko duduk udah ke atas serah lah gaya aku. Surah orang rumah ambil foto. Anak yang kaki kateh munjua kan. Tapi tidak luri dah, kiloan kaki sambil betilakan. Arti duduk santai kan, sambil artinya tu duduk orang sanang-sanang, duduk orang sadang basanang-sanang. Kalau orang sadang kaca mehemat itu duduknya. Sedang dikaja utang orang ketibo, wah duduknya. Mancang kuangnya sudri lah. Itu. Tapi kalau orang batilakan, di atas sofa lah leh, ama unjuk lah kaki ya, ama di kolah dah gua seketik. Tu orang basanang-sanang. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Bagi mereka dalam surga itu buah-buahan, banyak jenis buah. Walahum ma yad'un, dan bagi mereka apa yang mereka inginkan. Karena ayat lain disebutkan anan tasirik di hati saya tibo, anan terlintas di hati tibo. Dan buah-buahan di surga itu apa ibu? Satu batang tu 70 macam warnanya. Kalau 5 berapa macamnya? 2-nya hijau cek, kuning cek. Kalau apel nan sabatang dah merah, enggak hijau lah cek. Itu saja. Di surga itu macam misalnya buah apel di surga, misalnya. Di apel dunia ada apel surga. Itu warnanya 70. Abawan tu anu sak calik saya iswa. Warna 70 warnanya tu. Kemudian setiap warna tu punya rasa yang berbeda. Dan semuanya lama. Ada ndak lama dah. Lama sasadonya. Itu tanda orang siai itu. Ayam makan lama san, tu siai nah. Tiada makan ada yang lama dah, tu tanda ndak siai. Tapi orang sarugo, namanya orang sarugo tentu orang sehat-sehat. Ini makan lama san. Coba warna aku lama, cukup lama. Bahkan walau ma yad'un. Yang ketujuh dinya, yang diinginkannya Allah. Tasyirik baru dia tiba. Sehingga disebutkan ada burung di surga dalam hadisnya. Ketika penduduk surga melihat burung tadi, itu deh, kalau ibu ko panggang burung ko lama nak. Maka datang burung tu langsung jadi singgang burung tadi. Dimakannya lah sampai habis. Kadang bulu-bulunya, tulang-tulangnya batawik lah balik. Tabang lah balik.
sempurna lo dia. Boleh itu tadi. Di jana do aro. Jadi ndak do di sarugo tu apa ibu memasak. Karena memasak kau butuh api. Api ndak boleh masuk sarugo. Kalau masuk sarugo api kau ndak jadinya sarugo. Dan sarugo tu hanya ada cahaya. Makanya ndak ada orang masak sarugo. Karena dimasak kau ni rakonya. Memasak orang dalam neraka. Sampai kampuh masak. Makanya orang merokok tak bisa masuk surga. Karena tiap santan cari api. Kalau orang merokok tak bisa masuk surga. Betul? Itu santan cari api itu pasukan neraka. Neraka itu dalamnya 70 tahun. Asyana naik katanya tak bisa keluar. Kalau naiknya katanya bercampak ke balik. Jadi kalau kau masuk surga, antian cari-cari api itu. Karena tidak ada api dalam surga dong. Lalu kepada penduduk surga tadi apa yang Allah ucapkan? Salamun. Insyaallah. Qaulan mir rabbir rahim. Sebagai ucapan dari Rabb yang Maha Penyayang. Jadi masuk surga itu dia Rabbir Rahim. Dia Allah tu penyayang. Dia Allah tu Maha Penyayang. Jangan awak dia amal awak kuat masuk surga, tidak. Dia sayang Allah. Kalau baretong awak je Allah kini ndak akan masuk surga. Ya Allah, ambolah salat, ambolah puasa, ambolah ikut. Kecil Allah, cik saja jadi Allah hitung nikmatnya. Mata dan bahagia tu pembayaran aja. Selesai tak? Betul? Cuba kini. Jarum pentul tu Pak. Dicucuan orang lepak dia muah pitih 10 miliar. Coba tanya gini. Dia muah pak pitih 10 miliar. Muah. Tapi yang cucuan jarum pentul kau ke mata Pak. Muah. Kau kena. Kau kena muah. Ada nayan 1 miliar. 100 miliar. Cucuk mata jarum pentul sampai ke dalam. Lama? Tak. 1 T lah. 1 triliun. Lama? Di barang nikmat mata kau kira-kira. Dibayar saja sama. Kau kanalah mata bagi sehari je. Siap-siap saja sama tu laki mati je kan? Itu pembayar sembahyang selama kau. Kalau kau beretong. Jadi orang jangan anggap amal waktu pembayar sekadar-kadarnya. Tidak. Cik mata saja ni. Alun hidung, alun gigi, alun telinga. Kau beretong wak kini insya-Allah. Detang Allah sadanya nikmat dibacanya. Kau nikmat ni bagaimana? Memang masuk surga tu dek sayang Allah saja. Baca Allah kau sayang kau. Elok-elok salah perangai di dunia. Anak sayang Allah kau. Dan Allah ucapkan salamun dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nanti di surga, ketika penduduk surga tadi sedang bersenang-senang di surga, sedang bersenang-senang, maka datanglah pengumuman untuk berkumpul yaumul jumu'ah. Kalau Pak nanti dalam tafsir Ibnu Katsir sebut hari berkumpul, tapi tidak hari Jumaat dah. Tidak ada senayan Selasa di surga, tidak ada senayan Selasa. Berapa? Yaumul jumu'ah, hari berkumpul. Jadi jangan dianggap lo setiap Jumaat berkumpul. Nah, yaumul jumu'ah, hari berkumpul. Bila berkumpulnya tu? Itu Allah yang tentukan. Kemudian berkumpulnya di mana? Dalam hadis Bukhari, dalam hadis Muslim. Itu ada 2 surga yang disebut tempat berkumpul penduduk surga. Pertama surga Firdaus, cik. Kedua surga Jannatul Adnin, cik. Berarti kau menunjukkan kau high class. Tempat berkumpul kau kalau ndak di balai wali kota, kau ndak di Gedung Bung Hatta. Itu saja. Tempat acara-acara. Iya kan? Artinya menunjukkan ketinggian 2 surga ini. Yang cik Firdaus dan cik Jannatul Adnin.
tempat berkumpul. Mangasi kau kumpul dari penduduk surga yang paling nomor kunci sampai penduduk surga yang paling tinggi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai nomor kunci. Kunci. Sekarang kamu nomor kunci. Nomor terakhir. Paling bawah surga sampai paling tinggi dikumpulkan. Berarti kalau berkumpul kau bahasa awaknya modernnya apa? Apa? Detering ya? Berkumpul seluruhnya dicek tempe. Kalau salahnya ijtima misalnya, perkumpulan. Kumpulah penduduk sarugo ko sadonya, cek tempe. Bilo tu Allah yang menentukan bilonya. Ndak setuju surga Firdaus, ndak Jannatul Adnin. Maka penduduk surga yang di bawah melihat penduduk surga yang di atas, bajunya beda enggak? Beda, Pak. Alah, ancak baju Pak Bu tarik golai je. Ya kan? Yang di bawah di atas tu satu tingkat surga saja itu bentuk langit dan bumi bedanya. Maka kata Nabi, ketika dia melihat pakaian saudaranya lebih baik, maka tiba-tiba pakaiannya seperti yang dia lihat. Rancaknya, sama baju aja. Itulah yang disebut dengan pasar surga. Pasar surga tu ndak pergi membali-bali dah, mencari-cari asalnya. Cak bajunya sama aja lah. Ndak ya golo lah. Bara baju cek kau. Di mana fake kau? Ndak itu dah. Langsung seperti yang dia lihat, model itu yang dipakai. Kemudian disitulah diadakan acara pertemuan penduduk surga. Di mana surga? Di blok mana awak tinggal? Tanya tu. Di awak nanambo di surga Jannatul Ma'wa. Atuan di mana? Ambo di Jannatul Naim. Nomor berapa tu? Nomor sekian. Tingkat ke berapa? Tingkat sekian. Banyak tu ya. Banyak. Begitulah cerita-cerita di surga. Dan disitulah kesempatan awak bersobok dengan para nabi, para sahabat. Awak kan cerita Imam Syafi'i nak? Pernah sobok? Di situ saya nama Muhammad bin Idris. Kau tak Muhammad, tak Imam Syafi'i? Ya awak Imam Syafi'i. Masya Allah, kami cerita-cerita selama pun. Saya nama Pak, nama Muhammad bin Ismail. Tak nama Imam Bukhari ke? Itu mana tu? Paluak lah situ. Paluak ni di Pak Cun. Imam Bukhari. Ni nama lah lama tersabut-sabut selama. Kalau orang nama sabuk baru. So, saya nama Pak, nama Abu Bakar. Siapa Nabi itu? Ya Allah. Itu saya tak jawab tunya. Saya terahmi. Saya mau gagah nak untuk Abu Yusuf. Nabi Yusuf tu nanti iris tangan pedusin celik tu. Ayo je. Itu saya tak jawabnya, Pak. Karena tidak ada waktu. Suruh tu je netonglah jam. Tak ada jam sudah. Abi hari berkon tak ada dah. Memang hari untuk itu saya sebenarnya. Sobat lah. Ibu-ibu sobat saya. Saya nama bu Khadijah je. Kecil yang tadi. Isteri Nabi yang pertama tu. Masya Allah dipaluk oleh orang rumah. Tu sekejap. Saya nama Aisyah. Isteri Nabi yang paling ketik tu. Setelah acara namanya tu temu ramah. Setelah acara temu ramah, hadis itulah bersoboknya Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ismail, jauh sampai Nabi Ilyasa. Kan namalah cok dengan anak. Sebut orang kan dah. Nabi Ilyas ko. Ko ini Ilyas tu. Bermimpi pernah. Ada kan? Sebut je Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dihidangkan seluruh makanan yang belum pernah mereka makan sebelumnya di surga. Alum pernah hidangan di surga sebelumnya ni. Aki kira hidangan itu. Namanya alik gadang. Berkumpul seluruh penduduk surga alik. Sebut. Makan-makanlah di situ. Bah sana-sana.
cerita-cerita, sambil bertilakan, mau tahu tak? Cerita-cerita maksudnya. Karena penduduk surga ko kerajanya tiganya. Silaturahim, makan minum, jalan-jalan. Silaturahim, makan minum, jalan-jalan. Itu kerjaan. Nada lihat saat, nada. Itu saja. Atau agak jalan-jalan. Si Wandri di mana kini Baca runya. Maka dipan itu kata Nabi, dipan sampai bersantai-santai itu, berjalannya sampai bat sobok jadi pan kawan. Kok nahanya. Jadi yang pikir apa pesawat ada pesawat. Kendaraan tu dipan wak tadi itu. Itu salah satu ya. Banyak kendaraan lain. Salah satunya dipan atau kursi wak duduk tu tabang ke tempat surga kawan. Cuma aturannya itu kalau surganya neteh nak isa keteh dah. Terpas undang kawan ke bawah. Tapi kau orang nan surganya di bawah wak bisa wak datang. Tapi untuk mau bek pertemuan tadi itu dibuatlah pertemuan umum di surga tadi. Setelah acara makan-makan tadi, datanglah seorang penyeru kata Nabi. Mengumumkan, ya ahlal jannah, inna indallahi mau'idan yuridu an yunjizakumu. Sesungguhnya Allah punya janji yang akan Allah penuhi janji itu kepada kalian. Allah punya janji yang akan Allah penuhi janji itu kepada kalian. Lalu kini kau minta lah anak kalian minta. Minta apa? Maka penduduk surga bingungnya. Nangka diminta lah. Nangka wak minta lah. Sagala lah cukup, sagala lah sempurna. Makan minum lah sempurna. Sadonya sempurna. Pakaian sempurna, semuanya sempurna. Nangka diminta lah. Lalu kecek penduduk surga tadi, alam yubayyad wujuhana, bukankah engkau telah memputihkan wajah kami? Wa yusaqil mawazinana, bukankah engkau telah memberatkan timbangan kami? Berat timbangan. Wa yudkhilnal jannah, dan masukkan kami ke dalam surga. Ajolah ya Allah. Nak kami minta ya Allah. Maka tiba-tiba waktu itu surga terang benderang. Tarang setarang-tarangnya. Lalu terdengar ucapan. Tapi itu alum mencalik alih, alum melihat Allah, baru cahaya sini. Kata Allah, kalian harus meminta. Ada janji di sisi Allah. Maka sepakatlah penduduk surga waktu itu, kami ingin melihat wajahmu. Itu permintaan. Maka tiba-tiba Allah buka hijab, 70 hijab. Wa yakshiful hijab, maka dibukakanlah hijab, disingkap. Disitulah penduduk surga puncak dari segala kenikmatan, melihat wajah Allah. Di situ awak mencari Allah langsung. Surga saja yang ciptaan Allah sangat indah, tu ciptaannya. Ba'ala Allah yang maha indah. Kalah dinya seluruh kenikmatan hanya dengan memandang Allah. Disitulah Allah ucapkan Assalamualaikum. Salam keselamatan untuk kalian. Ajawab penduduk surga, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Menangis waktu itu, nangis bahagia bisa memandang Allah. Awak salat salamualaikum, awak puasa salamualaikum, awak berzikir. Tu asia untuk Allah. Kini Allah tu nana awak cari. Yang hanya bisa dilihat oleh penduduk surga. Penduduk neraka benar-benar terhijab. Wa innahum yauma idzil lamahjubun. Sungguhnya penduduk neraka pada waktu itu benar-benar terhijab. Tak akan pernah penduduk neraka ko bersobok ya Allah. Di dunia saya tak sobok boleh di akhirat. Tak bisanya bersobok. Penduduk surga ada kesempatan untuk memandang wajah Allah. Baralamu mencari Allah tu tak ada disebutkan. Saking nikmatnya lupa je waktu orang penduduk surga.
Maka setelah itu Allah ajak satu persatu berbicara. Diajaknya ada Allah wak cerita seorang. Pak Zulfahmi, deh mandang Allah menyebut nama wak tu tak tangguh sanang hati. Disebut Allah. Lalu Allah ajak wak baca cerita. Surang-surang. Kira wak cerita-cerita je Allah kira. Allahu Akbar. Tak ada nikmat di atas tu. Diajak baca cerita. Lah puih wak baca cerita, tak ada ke cerituan lain. Baru Allah ngecek je nancik lain. Itu nikmat gadang. Setelah selesai acara tu, ijtimak tadi tu. Anu mau tadi silahkan. Hah? Iya, temu ramah bakumpul tadi tu. Maka kembalilah mereka ke surga masing-masing. Lalu kecek istrinya, wahai suamiku, kenapa wajahmu tambah tampan sekarang? Lalu kecek suaminya, nah engkau mari itulah. Ternyata karena nur cahaya Allah tadi itu, bertambah rancak penduduk surga. Itulah hari yang ditunggu-tunggu penduduk surga. Tunggulah panggilan beliau. Berkumpul lah balik, mencari Allah lah balik. Itu nikmat. Maka itu yang salah satu dari yang dipahami oleh ulama, makna as-salam, yaitu ucapan salam, puncak dari keselamatan ketika di surga. Jadi ada 3 makna salam. Pertama, terhindar dari segala keburukan. Yang kedua adalah sumber keselamatan itu adalah Allah. Dan yang ketiga adalah ucapan salam Allah kepada penduduk surga nanti di surga. Ini puncak kebahagiaan. Puncak, karena di surga itu selamat, terhindar dari segala keburukan. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran.